mingguan Kak Cecep, kumaha sehat Kak Cecep. Latarna ade euy. Latarna ade euy. Jika Latar mana? di dunia Latarnya nyata semua pada di luar angkasa ya. di luar angkasa kah? Nggak bisa lah. Enggak, kayak bisa pilot. Sehat Kang Maman. Astronot. Astronot. Kak Yogi kumaha timnas Kasep Igo. Si Kasep Igo teh kada getos ketua di mah suka Maman ketuana nya. Kak Widi diingetin Kak. Kak Widi tadi siapa lagi Masih yang ngebor kan? Masih ngebor kayak Kak Widi Kak. untuk bisa masuk lagi? Kakak saya maafin ya kemarin karena jujur kemarin itu sebetulnya ada yang meninggal kakak dan saya kemarin dari pas malamnya itu saya ikut ke rumah duka dan lain-lainnya. Jadi pas kemarin saya gitu. Ya. Jadi kemarin itu ya benar pagi-paginya saya mesti ke makam, malam sebelumnya saya ke rumah duka juga. Jadi saya nggak ngeh kemarin itu. Ya nggak apa-apa Kak. Buat belasungkawa gitu. Ya, Maman. Siapa yang meninggal, Kak? Ayah angkatnya saya, Kak. Turut berduka cita, Kak. Ayah angkatnya saya juga. Iya, kakek saya, Kak. Kakek Kak Erik ya? Iya, Erik, ketua Korbi. Baik kakak-kakak, untuk mengawali kita jimit di rencana tindak lanjut ini di modul 3, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Erik sebagai PM pimpin doa terlebih dahulu. Baik kakak-kakak, kita jumpa lagi dalam Tetap Maya. Untuk mengawali Tetap Maya kali ini, kita awali dengan berdoa, dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Silakan Kak. Terima kasih Kak Erik. Kakak-kakak, alhamdulillah kita bisa bersemai lagi bersama-sama untuk mengikuti Tatap Maya. Kita ke depan masih ada 2 kali lagi Tatap Maya kakak-kakak. Mari kita selesaikan bersama-sama agar kakak-kakak mempunyai kedepannya branding diseminasi KGPJOK, begitu kakak-kakak. Sepertinya masih ada teman-teman kakak-kakak yang belum masuk, yang tadi masuk tapi sekarang belum masuk. Kayaknya terlalu fokus dengan kegiatan hal yang lainnya. Nanti diingatkan Kak Erik ya. Diingatkan. Oke kakak-kakak, sekarang kita masuk di materi rencana tindak lanjut RTL. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Di jimit kali ini kita durasinya 1 JP ya. Jadi ada kemungkinan kita cepat selesainya, begitu. Oke, selamat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Gimana kabarnya semua, sehat kakak-kakak? Ya. Sehat ya. Cecep, mudah-mudahan tambah sehat lagi ya.
Kak Vinta juga sehat. Udah mulai kelihatan Kak Vinta masih ini. Masih Masih serak. insrek kan? Iya. Kak Maman juga mudah-mudahan sehat Kak Maman ya. Kak Fasil juga Iya, mudah-mudahan ini sehat ya. Kak. Biar kuat di air. Musim hujan nanti guru olahraga ya. Yang banyak di air sekarang lagi musim hujan. Jaga kesehatan. Oke kakak-kakak, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ini bahasa-bahasa kebaikan ya, kebajikan. Oke, saya ingatkan kembali di Jimit kali ini tentang kesepakatan bersama kakak-kakak. Jangan lupa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan gangguan, itu hal yang wajar begitu kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke. Agenda kita di sesi ini yaitu pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Kedua, refleksi awal. Ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa. Keempat, dialog, diskusi dan tanya jawab tentang RTL. Oke, kakak-kakak. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Mengingatkan kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ayo kakak-kakak, silakan raise hand. Kita belum raise hand nih, kebanyakan pakai putar roda. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan-rekan? Silakan Kak Dani. Ya, baik. Terima kasih. Saya sangat setuju karena di sekolah, karena gurunya ada 6, ini sangat mampu untuk melaksanakan proyek ini. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang saja, nanti dibagi tugas bagian mana terpenting untuk berkolaborasi. Yang namanya kolaborasi tentu memerlukan banyak rekan teman sejawat. Begitu, Kak. Ya, terima kasih Kak Dani. Silakan 2 orang lagi. Raise hand. Kak Yogi. Oke Kak, mungkin untuk saya sama seperti kayak Kak Dani, di mana jumlah gurunya memang ada 6, lalu salah satunya yaitu Ketua KKG Kota Bandung yang memang SD Rancalwa tidak kalah untuk informasi, makanya informasi yang berkaitan dengan kegiatan olahraga insya Allah untuk pertama terus, walaupun ada plus minusnya, beliau sering rapat dan sering meninggalkan kelas. Lalu mungkin untuk masalah tugas kebetulan di Rancalwa itu kemarin ikut PKG itu kita ada 3 orang. Jadi memang untuk di proyek ini baik rencana tindak lanjut atau proyek yang berbasis proyek, kita akan berkolaborasi biar lebih mudah dan lebih lebih mudah kolaborasi dengan antar sejawatnya. Jadi mungkin sangat perlu sekali untuk berkolaborasi. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Yogi. Silakan 1 orang lagi untuk raise hand. Kak Vinta silakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Tentu dengan adanya kegiatan PKG ini dan adanya tugas RTL ini, kita membuat proyek bersama rekan-rekan PJOK di ruang lingkup sekolahnya masing-masing. Yang pertama itu mempererat kita sebagai rekan di sekolah dan berbagi inspiratif, berbagi pola pikir dan saling kerjasama gitu, serta menuangkan gagasan-gagasan yang ada di setiap pemikiran rekan-rekan PJOK di sekolah gitu, dan ikut menjadi peran utama atau aktor utama di kegiatan sekolah ini gitu, supaya nanti bahwa kepala sekolah berpikir bahwa guru PJOK ini bisa diandalkan dalam kegiatan yang memiliki nilai positif terhadap peserta didik dan guru di sekolahnya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vinta, Kak Dani, dan tadi siapa? Kak Yogi. Next. Nah, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ada 2 pertanyaan. Silakan kakak-kakak Raisen. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kak Ahmad? Oke, Kak Ahmad silakan. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, Kak. Itu pelibatan komunitas. Karena sekali lagi saya ini kan rencana program ini. Jadi maksudnya baik terutama di peserta didik sangat antusias, malah setiap waktu kemarin selalu menanyakan, Pak kapan ini porak gitu katanya. Jadi maksud saya berdampak positif gitu untuk kegiatan ini, kegiatan komunitas belajar sekolah. Gurunya juga sama, orang tuanya juga sama mendukung ada komunitas belajar ini. Selanjutnya dari program komunitas ini bukan artinya sombong, hasil dari SEM kemarin saya pernah mengikuti pertandingan futsal. Jadi anak-anak yang berprestasi yang kemarin itu dipilih mengikuti ajang lomba yang dekat di kantor dinas. Alhamdulillah mencapai prestasi juara 1 di dekat SD Soka, SD apa itu yang Kristen kalau tidak salah, dekat Kota Bandung. Dari hasil dari itu terus mengikuti pertandingan di SMP Cahya Fajar sepak bola, ikutin juara 1 juga ada, uang pembinaan juga ada. Cuman ya mungkin tidak selamanya berhasil. Saya ikutin lagi dampaknya dari ini, ikutin lagi di daerah Situ Gunting kalau tidak salah, daerah Babakan Ciparai, yaitu mengalami kekalahan itu mungkin prestasinya. Jadi dampaknya dari komunitas ini, terutama saya di mungkin istilah porak SEM itu, jadi diikuti peserta didik mengikuti, selain itu diikuti dari hasil prestasi itu diikuti ke
dicoba diikuti ke luar sekolah dari itu Kak. Itu mungkin aja Kak. Jadi akhirnya saya itu jadi dari hasil itu saya berkelanjutannya mengikuti kan dari itu. Jadi dampaknya ya positif mungkin dari bagi pembelajaran khususnya pembelajaran PJOK. Itu aja Kak. Terima kasih Kak Ahmad ya. Ya. Oke, kakak-kakak di sini bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, begini kakak-kakak, di sini kakak-kakak harus melibatkan peserta didik dalam proses kakak-kakak membuat satu proyek yang kakak-kakak lakukan di sekolah. Jadi kakak-kakak itu harus menanyakan dulu gitu, ada seperti kayak survei ke anak-anak. Jadi kakak-kakak dengarkan suara anak-anak, terus ownership yang ada di sekolah dan lain-lain ya kakak-kakak ya. Kakak-kakak jadi bisa meresum apa yang menjadi keinginan peserta didik dan apa ya, yang ada semuanya di sekolah begitu, dan kakak-kakak ambil intisarinya dari keinginan mereka begitu. Lalu kakak-kakak membuatkan program RTL untuk kepentingan bersama di sekolah begitu kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak di sini harus melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan program tersebut begitu kakak-kakak. Jadi jangan lupa nanti pas sebelum kakak-kakak membuat RTL, kakak-kakak mencari suara dulu ya dari orang-orang yang berada di sekolah begitu. Nah, di sini kakak-kakak ada tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, di bawahnya keterampilan menggerakkan rekan sejawat gitu. Jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu untuk merubah paradigma perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Dan keterampilan pedagogi guru PJOK juga itu bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kakak-kakak. Ini tujuannya dan pembelajaran yang berkelanjutan. Ke bawahnya yaitu menggerakkan teman-teman atau rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kakak-kakak. Nah, kakak-kakak nanti kita akan membuat RTL. Ini kata-kata pengantarnya. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaiannya meliputi tugas program, kelengkapan, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi. Nah, untuk keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi
bahan tayang, perencanaan berbasis proyek, melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan kakak-kakak ya, tapi yang kakak-kakak yang menurut kakak-kakak tuh original ya menurut kakak-kakak di sekolah kakak-kakak gitu. Kakak-kakak jangan lupa di saat nanti kakak-kakak berbagi juga ada notulennya, catatan diskusi KBL terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang relevan. Jadi nanti kakak-kakak buat RTL-nya, lalu kakak-kakak berbagi. Nah, saat berbagi itu kan kakak-kakak mengundang rekan-rekan. Nah, di sana kakak jangan lupa saat kakak-kakak bercerita, memberikan program, di situ ada notulennya juga, ada foto-fotonya juga, begitu ya kakak-kakak ya. Kalau bisa 10 orang, Kak. 10 orang rekan-rekan kakak dijadikan bahan untuk kakak-kakak bekerja sama dalam pembuatan RTL tersebut. Ya, Kak Erik, silakan. Videonya berapa lama ya, Kak? Kenapa? Untuk videonya ada batas waktu minimal ketika pemaparan itu. Yang penting Kak Erik terlihat sedang membuka, karena kalau saya kemarin itu saya dibuatkan, jadi ada khusus untuk Canva-nya, ada khusus video dan Canva yang saya gabungkan Kak Erik. Begitu. Jadi di dalam video tersebut tuh ada Canva saya dimasukkan, sudah Canva baru videonya gitu. Video saat saya berbicara itu masuk ke dokumentasi itu nggak lama sih, nggak lama Kak Erik. Begitu. Tapi di sana dimunculkan bahwa saya sedang memberikan program yang akan saya lakukan begitu. Terlihat di sana Kak Erik. Begitu ya? Siap. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Erik. Ya Kak Yuda, silakan Kak Yuda. Kak, untuk video itu untuk suaranya juga harus terjelas saat kita menjelaskannya atau bisa di mute atau gimana? Jangan di mute, harus kedengeran. Oh, harus kedengeran, berarti harus jelas ya. Oke. Harus jelas. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Sini ya Kak Isan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nanti memaparkan itu ada 9 slide ya, 9 slide, ya kan? Nah, kami kan ada satu sekolah di Jawura tuh ada bareng dengan penagih PJOK tuh. Nah, misalkan kalau ada 9 slide, boleh nggak bagi 2? 9 apa tadi? 9 slide, Kak. Slide. Ya, 9 slide. Kan ada 9 slide tuh. Nah, nanti kami akan memaparkan dibagi 2 dengan teman saya gitu, dibagi 2. Tadinya merencanakan berdua gitu. Boleh nggak dibagi 2 gitu? Misalkan saya 4 slide, teman saya 5 slide gitu. Oh, jangan Kak, lebih baik semuanya sama 9 slide. Jadi kalaupun ada teman kakak yang sama buat program itu juga, dibuat 2 kegiatan berarti dalam satu kegiatan. Jadi Kak Isan dulu sampai semuanya, sampai 9 slide itu menceritakan ke rekan-rekan. Nah, baru teman Kak Isan, baru kebalikannya gitu. Jadi masing-masing pas dalam proses untuk pembuatan RTL-nya. Walaupun misalnya Kak Isan dengan teman-temannya sama membuat ini programnya gitu. Ini seperti kayak saya dengan salah satu fasilitator lagi ada di Kota Bandung, sama satu SMP juga dengan saya. Kita membuat RTL yang sama, tapi dalam penugasan kita berbeda gitu. Pas di saat yang bersangkutan berbicara, saya jadi peserta gitu, jadi yang diundang. Pas di saat saya berbicara, beliau yang jadi yang diundang, begitu Kak. Oke, siap Kak. Jadi di slide-nya tetap ada yang dibedakan. Bedanya apa ya? Foto pas di saat kita yang lagi bicara ya foto kita yang ditampilkan gitu. Kan ada nama tuh biasanya.
di depan tuh ada siapa yang mau ceritakan, apa programnya, namanya, fotonya dimunculin kalau saya gitu. Nah, itu yang membedakan, pas ke dalamnya sama isinya. Begitu ya. Oke, siap, Ya, Kak. Kak Ahmad. Silakan Kak Ahmad. Itu yang tadi Kakak saya agak kurang ini. Programnya yang tidak boleh yang sudah berjalan maksudnya gitu. Misalnya saya ini programnya ini misalnya sepak bola gitu, futsal. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya Jadi harus begini Kak Ahmad, di sekolah ya. itu kan sudah ada proses pembiasaan dan lain-lain, dan Oh iya. sekolah itu mempunyai program-program sekolah tuh. Iya. Program sekolah di hari Senin apa, di hari Selasa apa, hari Rabu apa gitu ya. Iya, Ada iya. pembiasaan dan lain-lain. Nah, maksudnya dengan membuat RTL ini membuat yang original gitu, yang belum ada dan sekiranya terpikirkan oleh Kak Ahmad, ini hal baru di sekolah saya begitu. Oh gitu. Gimana kalau hubungan dengan yang tadi perencanaan yang KBS itu, yang itu kan? Misalnya yang itu kan misalnya program saya SEM misalnya yang itu. Kalau di program ini harus berbeda apa gimana, jadi saya kurang paham itu. Ya, untuk program yang Kak Ahmad itu sebelumnya ada nggak di sekolahnya? Apa? Yang itu kan ada seperti program pembiasaan gitu kan. Program pembiasaan senam dengan 2 itu mungkin ini. Maksudnya program yang kalau yang di ekskul, maksudnya yang di ekskul kan semacam sepak bola, tari, terus program-program ada ya program pencaksilat, karate itu. Jadi itu program-program itunya. Maksud saya, apakah dengan harus bersinkron dengan yang KBS dengan yang ini yang RTL gitu? Gimana Kak? Harus sinkron. KBS membentuk RTL dalam penugasan PKGPJOK, RTL-nya yang sekiranya di sekolahnya belum ada gitu Kak Ahmad. Dan kalaupun misalnya Kak Ahmad membuat itu, dan kan saya tidak tahu nih di sekolah Kak Ahmad itu memang itu tuh udah ada atau belum gitu. Kalau Kak Ahmad memang merasa itu belum ada, dan saya pun tidak akan pernah tahu kan itu ada atau enggaknya gitu. Iya. Kamu sudah bisa merancang itu, dan itu sudah Pak Ahmad sudah bisa berbagi kepada guru-guru yang lain, dan guru-guru yang lain dilibatkan dalam proses program Kak Ahmad, ya berarti Kak Ahmad sudah membuat satu program RTL begitu Kak Ahmad. Cuman proses di sini RTL-nya itu alangkah lebih baiknya kalau penugasan programnya itu yang belum ada gitu di sekolahnya. Oh iya. Nah kalau misalnya yang belum ada itu akan terlihat kayak originalisasinya. Jadi kalau pas pengebuatnya malah jadi kayak nantinya ini Kak Ahmad jadi bahan untuk kita mendapatkan inspirasi gitu. Oh ya Kak Ahmad ini nih di saya belum. Saya mau coba untuk ini gitu. Nah begitu sih. Kan salah satu tujuan RTL ini berbagi inspirasi Kak Ahmad begitu. Iya. Gitu ya. Iya, moga-moga. Dan siapa tahu kan suka ada aja kayak gini, misalnya di sekolah kakak-kakak, ini belum sudah dilakukan, tapi pas di saat kita melihat, oh di sekolah kita mah ini udah begitu, tapi nggak apa-apa Kak Ahmad tadi berbuat, misalnya pengen yang itu gitu, ya lakukan saja. Menurut Kak Ahmad itu hal originalitas di sekolah Kak Ahmad, tapi di sekolah kita belum tentu itu originalitas gitu, karena mungkin di sekolah kita itu sudah kita lakukan begitu. Tapi nggak apa-apa, karena kan di sekolah Kak Ahmad itu original gitu. Begitu Kak Ahmad ya? Ya, siap. Ya, paham Kak. Ya. Nah, kakak-kakak, nanti di dalam slide-nya tersebut, kakak-kakak di sini nih, ada komponen program yang di tengah. Di sana ada judul program, ada latar belakang, ada tujuan program, ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas, ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, ada rencana evaluasi, ada kemungkinan tantangan. Nah, kakak-kakak ini komponennya jangan lupa ya. Pas di saat kakak-kakak membuat slide ini ininya nih ada.
Nah, bentuk rencana tindak lanjutnya, bahan tayang, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Di dalam 9 slide ini ada ini nih komponennya. Ada judul program, kakak-kakak buat akronimnya apa, di depannya kasih foto kakak-kakak gitu ya, tulisin nama sekolahnya, setelah itu masuk di halaman kedua latar belakangnya apa, begitu kakak-kakak. Sampai ke 8 ini nih. 8 tambah 9 teh kan tambah ini yang apa? Foto kakak-kakak kan. Begitu. Nah, ini keterangan. Nah, pas di sini juga jangan lupa kakak-kakak ya. Kakak-kakak nanti memasukkan apa? Undangan ini kepada notulen, undangan, izin kepala sekolah, kakak jangan lupa juga untuk memasukkan komponen-komponen itu. Nah, ini sekarang keterangan RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah tuh kan. Nanti kakak-kakak setelah buat nih, entah itu di Canva, entah itu di PowerPoint, kakak-kakak mempresentasikan RTL-nya gitu di sekolah kakak-kakak untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan komunitas belajar dalam sekolah. Kakak-kakak rekam tuh itu kegiatannya pas di saat kakak-kakak sedang mempresentasikan, rekam videonya, foto-fotonya, kalau bisa direkamnya jangan sebentar Kak, takutnya nanti pas ada diminta bukti kakak-kakak menyelesaikan video sampai akhir, kalau misalnya kakak hanya setengah gitu, pas diminta sampai akhir kakak-kakak nggak punya bukti itu. Jadi lakukan aja dari awal, setengah jam mungkin kakak-kakak membuat video saat memberikan presentasi kepada rekan-rekan kakak gitu. Nah, terus yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumentasi lainnya yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan. Begitu kakak-kakak. Di sini ada yang ditanyakan, Kak? Tidak ada? Oke, next. Jelas, Kak. Jelas ya. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini judul kegiatan. Uraikan secara singkat. Konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan. Nah, latar belakang kakak-kakak, pastikan di latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dari dalam program tersebut yang tadi saya itu Kak. Jadi kakak menceritakan kenapa mau diadakannya program ini karena peserta didik dan warga sekolah menginginkan bla 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 bla. Kakak bisa menceritakan itu ya, yang melatar belakangi kenapa mau mengadakan program itu, termasuk kakak bisa dilihat dari misalnya kepala sekolah memberikan voice untuk suaranya begini untuk melakukan program ini, dan itu diiakan oleh guru-guru dan kebetulan peserta didik siswa yang ada di sekolah kami juga menginginkan hal tersebut. Nah, itu bisa kakak ceritakan di dalam latar belakang. Begitu. Nah, tujuan program bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah tujuan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Ini yang keempat. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian
yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Begitu kakak-kakak. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilakukan. Kakak-kakak mengidentifikasi dan menjelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dengan program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Begitu contohnya nama proyek Yuk Gerak gitu. Joni, guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana dari bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan, serta menyiapkan rubrik penilaian. Begitu, kakak-kakak jadi menyiapkan juga rubrik penilaiannya. Kalau yang kemarin saya kan ada rubrik ini ya, rubrik yang kebugaran begitu yang saya tampilkan. Kakak-kakak sebetulnya bisa ngelihat itu di YouTube. Di YouTube juga udah banyak kayaknya contoh-contoh RTL. Jelaskan kapasitas yang ini, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Nah, kakak di sana bisa menceritakan sumber daya, ada komite, gitu ya. Bisa menceritakan lingkungan sekolah, gitu. Bisa menceritakan guru, bisa menceritakan kepala sekolah. Pernyataan tentang kapasitas di sekolah yang dimiliki kelas sekolah ini udah tadi ya. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan ya benar guru sekolah. Fokus pada bagian kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset based thinking. Nah, rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa. Kakak-kakak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan yang lainnya. Nah, yang ke-8, kemungkinan tantangan. Kakak bisa menceritakan kalau ternyata dalam pelaksanaannya itu kakak-kakak akan mendapatkan resistensi atau tantangan. Begitu. Di sini penjelasannya, jelaskan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi kakak-kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat di modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan di saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Ini aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL. Yang pertama, tujuan program. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang ketiga, keterampilan komunitas dalam sekolah. Yang keempat, rencana evaluasi program. Lini masanya nih, lini masa rencana tindak lanjutnya. Pertama, menyusun rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Setelah itu, kakak-kakak menyusun dan unggah di LMS, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak siapkan itu ya, video, foto, kegiatan notulen, kegiatan
Tulen. Setelah itu nanti kakak-kakak penilaian RTL setelah unggah RTL. Yang ketiga, yang keempatnya umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Diskusi tanya jawab kakak ada yang tanyakan? Tadi kita sudah diskusi soalnya ya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Penutup, Kak, habis tuh. Kakak-kakak mau lihat yang apa Canva yang pernah saya buat nggak? Kalau saya munculin lagi nih, kalau mau. Boleh. Ya. Saya ngerjain di mana ya? Coba di sini. Bentar, Kak. Belum muncul. Saya keluar dulu. Seluruh layar. Kak, ini muncul nggak, Kak? Muncul, Kak, muncul. Muncul? Muncul ya, Ya, karena muncul, Kak. saya nggak bisa ngelihat ininya. Nah, waktu itu saya ngebuat seperti ini, Kak. Di layar pertama, saya ngebuat nama akronimnya, setelah itu nama sekolah, dan ada beberapa yang menceritakan bahwa saya itu di sekolah ini, begitu. Dan lambang PKG-nya saya munculkan juga. Setelah ini, Oke. Setelah ini saya memunculkan surat pernyataan, Kak. Ini pernyataan pengambilan gambar. Jadi yang saya undang itu saya buatkan surat pernyataannya gitu. Biar nanti mereka kalau pas saya masukkan ke media sosial, ke YouTube, ke LMS, ya secara ini kuat gitu bahwa mereka sudah bersedia gitu.
Jadi saya membuat surat pernyataan peserta PKG PJOK, pengambilan gambar anak, pengambilan foto video yang saya undang begitu. Dan ini bisa ditampilkan sama kakak-kakak. Nah, setelah itu baru saya menceritakan latar belakang. Jadi saya ada penambahan. Kalau yang kemarin kan nggak ada, kalau yang tadi saya ceritakan kan tidak ada ini nih pernyataan. Saya tambahin. Karena nanti pas kita akan diunggah di LMS, itu kan sifatnya udah nasional, jadi harus ada itunya Kak gitu. Jadi saya combine. Nah, setelah itu saya berbicara tentang latar belakang begitu dan pengertiannya. Saya ceritakan di sini latar belakangnya. Tadi kan sudah ya saya ceritakan tuh ada 8 tadi. Nah, ini latar belakangnya. Saya ceritakan. Setelah saya menceritakan latar belakang, ini masih menceritakan latar belakang juga. Nah, setelah saya menceritakan latar belakang, lalu saya menceritakan tentang program tujuannya gitu. Tujuannya apa ini? Saya ceritakan di sini. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Setelah saya menceritakan program tujuan, saya baru menceritakan implementasi program gitu. Apa saja? Nah, langkah-langkahnya saya ceritakan. Begitu. Setelah saya menceritakan implementasi, baru saya memberikan tambahan ini. Menghitung denyut nadi. Begitu. Nah, setelah itu, ini baru kalau yang tadi tambahan. Saya menceritakan tentang kolaborasi yang dilakukan, langkah-langkahnya. Yang saya lakukan di sekolah berkolaborasi dengan siapa saja, menceritakan dengan kepala sekolah, dengan wakasek kurikulum, dengan wakasek sapras, begitu saya ceritakan. Dengan ini masih tambahan, dengan rekan sejawat, diskusi dengan orang tua, diskusi dengan siswa, begitu. Nah, setelah itu saya menceritakan hasil dan dampak yang diharapkan. Program pembiasaan untuk meningkatkan kebugarannya apa, begitu. Nah, ini masih tambahan. Tambahan saya ceritakan di sini ada kontrol aktivitas mingguan dan kontrol aktivitas 3 bulan gitu untuk menjaga kebugaran mereka. Setelah itu saya menceritakan kesimpulan. Setelah kesimpulan ini tambahan-tambahan ini. Saya menceritakan, saya berterima kasih kepada semua yang terlibat gitu dalam pembentukan saya bisa menulis RTL tersebut begitu. Setelah itu dokumentasi ini saat saya berbagi. Itu. Nah, ini daftar hadir saya masukkan juga dan notulensi. Jadi saat saya berbicara ada yang menulisnya gitu. Nah, ini dokumentasi yang hadir pada saat itu ada guru agama, ada guru PS, ada guru IPA, ada guru PJOK yang lainnya lagi gitu. Dan ucapan terima kasih. Nah, begitu kakak-kakak. Ini berbagi sharing saja, nanti kakak-kakak, saya yakin kakak-kakak lebih hebat karena udah lebih banyak contoh sekarang ini. Oke kakak-kakak, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak sudah meluangkan waktu belajarnya di malam minggu ini kakak-kakak ya.
sehat selalu, pokoknya membuat kita semua, kita masuk bersama-sama dan kita keluar juga nanti bersama-sama dan dinyatakan lulus. Begitu. Silakan Kak Erik, pimpin doa saja langsung. Baik kakak-kakak, sebelum mengakhiri kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Silakan Kak, saya kembalikan ke Kak Pasmil. Ya. Pantun dulu Kak, atau kita Kak Erik? foto bersama dulu. Silakan kasih apa ya? Kasih gaya yang inilah buat kakak karena gitu hati aja. Siap? 1, 2, 3. Oke. Sinyal jelek. Kak Yuda nggak jelas Kak Yuda itu. Den, masuk Oke Den. kakak, sudah cukup. Terima kasih kakak ya untuk hari ini. Kita Apa bakso? Siap Kak. kita ada 2 kali lagi jimit kakak kita nikmati. Siap Kak. 2 kali lagi jimit, setelah itu kita pasti akan kangen masa-masa belajar seperti ini ya. Saya itu Mancing, Pak Ahmad mancing. Pising. Pising kan wadukna. Tapi Pangalengan jadikan. aman lah, hayu gaskeun. Nah, Balon aya. Oke, siap. Apa sih arung jeram ini? Jadi itu yang jeram jadi. Jadi sedekah. Nah, ayo. Anjing kan. Fikri Gimana ulang di tahun. saya? Fikri ulang tahun. Arung Nanti jeram bisa gunakan, Kak. di mana, terus kalaupun misalnya harus bayar, harus transfer ke siapa gitu aja kali ya. Iya. Itu di endorse sama Kak Ican. Sama itu Kak Fikri ulang tahun Kak. Isan. Ulang tahun ka sabaraha Kak Mama? Saudara nuhun. Ya, enggak. Selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Nah, Assalamualaikum. Salam.